Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate, memperbaharui informasi kita pada hari ini terkait buat rekan-rekan guru yang sudah lulus PG dan mendapatkan penempatan. Itu siap-siap ya di antara 2 Februari sampai dengan tanggal 13 Maret ya. Sorry ya, bukan sampai dengan tanggal 31 Maret ya. Karena kemungkinan besar ya, menurut prediksi pribadi admin ya, untuk penempatan guru lulus PG, apakah nantinya Bapak Ibu ditempatkan di sekolah induk atau non induk, itu akan dimulai, kemungkinan besar itu dimulai di sekitaran tanggal 2-3 Februari, karena di situ ada pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum, dan di sekitaran tanggal 22-13 Maret 7 sampai 31 Maret 2022. Karena di situ sudah ada usulan penetapan NIP P3K berdasarkan jadwal resmi yang dikeluarkan oleh BKN di portalnya Kemendikbudristek. Ya, seperti itu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi valid ya, tentunya berdasarkan data real yang ada terkait P3K guru di tahun 2022, seperti itu ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja Bapak Ibu ya, to the point ke informasinya. Bahwasanya saat sekarang ini untuk P1 ya yang berjumlah 127.186 itu lagi menunggu kepastian penempatan sekolah induk atau non induk menjadi ASN P3K. Tapi wajib bersabar dulu ya, karena untuk pengumuman hasil seleksi itu sendiri baru dimulai di tanggal 2 sampai 3 Februari 2023. Berarti loncat ke tahun 2023. Kenapa? Karena untuk pelamar P1, untuk penempatan apakah nantinya Bapak Ibu bertugas di sekolah induk Bapak Ibu atau non induk, itu harus menunggu dulu seluruh rangkaian kegiatan untuk pelamar P2, P3 dan tentunya pelamar umum. Kalau kita berkaca, kalau kita memperhatikan jadwal atau lini masa jadwal final yang dikeluarkan oleh BKN dan terposting di portal guru PPPK kemdikbud.co.id. Oleh karena itu ini menjadi alasan sehingga admin ya mengharapkan Bapak Ibu siap-siap ya di sekitaran tanggal ini 2 Februari sampai tanggal 31 Maret. Karena kalau admin kaitkan dengan jadwal itu sekitaran sini nantinya kemungkinan besar ya ada penetapan sekolah penempatan Bapak Ibu yang sudah lulus PG. Apakah nantinya Bapak Ibu ditempatkan di sekolah induk ataupun di sekolah non induk tentunya ya. Jadi siap-siap di sekitaran sini. Nah, terkait dengan hal itu, Bapak Ibu tentunya perlu mengetahui rangkaian kegiatan yang akan diikuti oleh pelamar prioritas 1 yang sudah resmi mendapatkan penempatan di SSCASN ya, atau mendapatkan notifikasi penempatan di portalnya SSCASN. Jadi yang pertama itu adalah tentunya Bapak Ibu sudah ketahui semua, yaitu P1 dapat notifikasi penempatan di SSCASN ya. Jadi Bapak Ibu mendapatkan notifikasi, Anda mendapatkan formasi kan, seperti itu ya. Setelah itu Bapak Ibu akan menerima pengumuman hasil seleksi administrasi. Tentunya Bapak Ibu bisa cek langsung di masing-masing akun pribadi atau di website instansi masing-masing. Kemudian nantinya kalau kita kaitkan dengan jadwal untuk pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum nanti setelah seluruh rangkaian mekanisme kedua dan ketiga itu selesai. Jadi di sini katakan menunggu rangkaian seleksi P3K, P2, P3 dan pelamar umum. Nah, setelah itu barulah akan dilaksanakan
pengumuman serentak hasil seleksi P3K 2022 Bapak Ibu ya, yang terdiri dari untuk P1, P2, P3, P4. Setelah itu yang lulus itu akan pengisian DRH. Nah, di bagian sinilah nantinya antara pengisian DRH dengan pengusulan penetapan NIP, maka nantinya akan muncullah sekolah penempatan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu akan mengisi sebagai guru induk atau non induk? Tentunya terkait dengan apakah penempatan Bapak Ibu itu di sekolah induk atau di non induk, saya rasa Bapak Ibu sudah bisa memprediksi ya. Logikanya seperti ini Bapak Ibu ya. Misalkan logika seperti ini. Ya, misalkan SD Mawar ya. SD Mawar ada guru lulus PG-nya. Ada guru lulus PG-nya berapa ya? 1. Kemudian kalau kita lihat formasi juga 1. Nah, otomatis apabila Bapak Ibu mendapatkan penempatan, maka kemungkinan besar Bapak Ibu akan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu akan mengisi formasi yang ada di SD Mawar. Kalau logika seperti itu ya. Nah, beda halnya kalau misalkan di SD Mawar itu tidak ada formasi, tapi tidak ada ada guru honorernya lolos PG, tapi tidak ada formasi. Tapi di SD lain ada, misalkan SD Melati. Nah, SD Melati misalkan 2 ya. Nah, jadi di sini ada kemungkinan karena di SD Mawar itu ada guru lulus PG-nya dan memang butuh penempatan, kurang guru tetapi formasi 0, sedangkan di SD Melati anggaplah ada 2 formasi ya, ada 2 formasi. Kemudian guru honorer ada 2 juga. Nah, kebetulan kedua guru honorer ini tidak lulus PG. Nah, ini kemungkinan besar satu formasi yang ada di SD Melati akan dipindahkan ke SD Mawar sehingga formasinya berubah menjadi 1. Di sini sisa 1. Nah, otomatis guru lulus PG yang ada di SD Mawar akan mengunci formasi yang ada di sekolahnya karena sudah ada perpindahan formasi. Nah, ini sebenarnya pernah dijelaskan oleh Prof Nunuk Bapak Ibu ya. Itu pernah dijelaskan oleh Prof Nunuk. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, tentunya kalau kita melihat di file Excel, sebenarnya di file Excel ini ada kesamaan ya, tapi tidak semua yang sama. Karena kenapa? Untuk di file Excel itu penempatan non sekolah induk antar instansi itu sudah dihilangkan. Jadi ini yang berwarna kuning ini sudah dihilangkan sehingga menghasilkan data di formasi umum seperti ini. Ya, untuk data final 13 September 2022 untuk penempatan sekolah induk itu 74.771. Jadi ada 74.000 ya guru lulus PG yang akan mengisi sekolah induk. Sedangkan penempatan non induk dalam instansi itu ada 59.251. Ini sudah termasuk ya P1, P2, P3 dan pelamar umum. Nah, logikanya seperti itu tadi Bapak Ibu ya. Kalau memang di sekolah Bapak Ibu itu ada formasi ya, ada formasi yang dilinear dengan ijazah Bapak Ibu dan notifikasi yang Bapak Ibu dapatkan di SSCSN itu mendapatkan penempatan, maka kemungkinan besar Bapak Ibu akan kembali bertugas di sekolah induk Bapak Ibu tapi sebagai guru P3K. Beda lagi kalau misalkan di sekolah Bapak Ibu itu tidak lolos, tidak ada formasinya, kemudian notifikasi Bapak Ibu itu mendapatkan penempatan, berarti besar kemungkinan Bapak Ibu itu tidak akan ditempatkan di sekolah induk Bapak Ibu karena memang tidak ada formasinya. Seperti itu sebenarnya Bapak Ibu ya, logika sederhana untuk memprediksi terkait apakah Bapak Ibu ditempatkan di sekolah induk atau di non induk. Yang jelasnya tidak ada penempatan di luar daerah kewenangan. Saya ulangi ya, ini sudah pernah diutarakan langsung oleh Prof Nunuk bahwasanya tidak ada penempatan di luar daerah kewenangan. Oke ya, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.